Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muji Ponti Astuti. Pada video ini saya akan membahas cedera sendi. Sebelum itu, mari kita mengenal sendi-sendi pada tubuh kita. Sendi itu tempat di mana bertemunya dua tulang atau lebih, sehingga mampu berperan penting untuk tubuh kita. Dan di setiap orang diperkirakan memiliki jumlah persendian itu sekitar 250 hingga 350 persendian. Fungsi sendi untuk menghubung antar tulang sekaligus membantu otot untuk menggerakkan tulang, berperan dalam mempertahankan kelenturan kerangka tubuh, juga memberikan fleksibilitas terhadap kerangka dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Jadi, seperti yang kita lihat pada layar, banyaknya sendi pada tubuh kita itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sendi sinatrosis, sendi amfiartrosis, dan sendi diartrosis. Sendi sinartrosis yang disebut juga sendi mati, ini terdapat pada tulang tengkorak yang disebut dengan sutura. Dari gambar tersebut kita lihat bahwasanya persendian ini tidak bisa bergerak. Ini jika kita lihat ini adalah persendian tulang frontal dan parietal, juga parietal dengan temporal, parietal dengan occipital juga ya. Dan sebenarnya di sini juga ada persendian tulang rahang atau bisa dikatakan dengan tulang bibir, maksila dan mandibula dengan gigi. Ini disebut dengan gomfosis. Ini juga nggak bisa bergerak. Untuk sendi amfiartrosis yaitu sendi kaku. Jadi sendi ini bisa bergerak tapi tidak leluasa. Bergeraknya hanya sedikit. Ini terdapat pada tulang belakang dan juga pada tulang pinggul simfisis. Kemudian untuk sendi diartrosis, sendi diartrosis ini yaitu sendi yang bisa bergerak dengan leluasa. Sendi ini juga disebut dengan sendi sinovial karena di sendi bagian inilah cairan sinovial itu ada yang melumasi persendian sehingga mampu membuat persendian ini bergerak dengan leluasa. Di sini ada sendi peluru, sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, sendi gulung, dan pada sendi inilah sangat rawan sekali terjadinya cedera atau masalah lain. Jadi fungsi sendi itu bergantung ya pada sistem muskuloskeletal yang terdiri dari tulang, otot, dan persendian. Jadi melalui bantuan tendon, ligamen, dan kartilago atau tulang rawan, sistem tersebut mampu membantu kita untuk berjalan, duduk, berdiri, bergerak, melakukan aktivitas. Tanpa itu persendian tidak akan mampu digerakkan dengan mudah ya. Seperti yang kita lihat, bahwasanya persendian-persendian itu bisa mengalami masalah seperti cedera. Jadi apa sih cedera sendi itu? Sebagai sistem gerak sendi juga bisa mendapati gangguan kesehatan yang mungkin terjadi ya seperti artritis, bursitis, infeksi, tendinitis, dan cedera sendi. Dan dalam cedera sendi ini mampu terjadinya masalah pada ligamen, tendon, otot, dan tulang karena kesleo mungkin. Jadi kembali pada ligamen itu sendiri adalah jaringan berserat yang kuat dan terletak di sendi-sendi, dan fungsi ligamen itu adalah mengikat dan menyambungkan salah satu tulang dengan tulang yang lainnya, membantu menstabilkan pergerakan sendi agar sendi tidak melakukan
gerakan yang berlebihan. Karena dengan gerakan yang berlebihan atau mungkin, cedera itu diakibatkan karena bisa jadi karena kecelakaan ya, karena olahraga yang berlebihan yang, eee, atau juga apa, sebelum berolahraga itu belum melakukan pelenturan, pemanasan, jadi kaget gitu. Jadi waktu otot-otot kita masih kaku dan akhirnya juga terjadinya suatu kesalahan yang tidak terduga. Cedera ligamen lutut itu, terjadi di lutut anterior ya, atau cedera ACL, anterior cruciate ligament, kerusakan atau robekan pada ligamen lutut anterior yang, merupakan penghubung antara tulang paha bagian bawah dengan tulang kering untuk menjaga kestabilan lutut. Sedangkan masalah dari tendon yang memiliki fungsi menghantarkan, gaya mekanik kontraksi otot ke tulang ya, kontraksi otot ke tulang untuk menggerakkan tulang, atau struktur ketika otot berkontraksi juga mampu menjadi penyebab masalahnya, atau timbulnya rasa sakit pada persendian. Jadi gejala-gejala yang ada, gejala-gejala cedera pada tendon atau ligamen itu dapat berupa nyeri yang bertambah ketika, kita menggerakkan area yang sakit atau area yang cedera, kemudian terasa kaku juga pada area yang cedera ya, dan itu dapat memburuk beberapa waktu kemudian nanti. Juga terdapat, sensasi berderak ketika tendon bergerak ya, juga akan menimbulkan efek bengkak, terasa hangat juga atau, berwarna kemerah-merahan. Juga ada benjolan ya pada area yang sakit. Itu biasanya gejala pada awalnya. Kaki terkilir atau keselio umumnya itu mempengaruhi ligamen bagian luar. Jadi mempengaruhi ligamen bagian luar. Pergelangan kaki di sini nggak ada videonya ya. Jadi cedera berkisar dari ringan hingga parah tergantung pada seberapa rusak ligamen yang mengalami cedera. Pengobatan dan perawatan untuk cedera pergelangan kaki itu tergantung pada tingkat keparahannya. Walaupun kondisi ini umumnya dapat diatasi dengan obat-obatan yang tersedia di apotek, terkadang perlu untuk melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut untuk mendapatkan penanganan yang terbaik. Karena kita nggak tahu kan sebenarnya apa yang terjadi. Jadi kita nggak bisa mengira-ngira gitu ya. Lebih baik kita bawa untuk diperiksakan medis, secara medis. Jika rasa sakit yang dialami karena kesleo masih tergolong ringan, bisa mengatasinya secara mandiri ya di rumah, seperti kompres ya atau krioterapi. Karena suhu dingin itu eh, yang dapat dipercaya mampu mengurangi pembengkakan dan meredakan nyeri juga. Bahkan hidroterapi juga mampu mengurangi tekanan pada persendian dan otot. Jadi rendam area yang mengalami cedera ke dalam air, pijat perlahan untuk merangsang aliran darah. Juga mengkonsumsi obat ya seperti ibuprofen untuk meredakan sendi, juga sebagai obat antiinflamasi non-steroid yang mampu juga meredakan pembengkakan dan kekakuan sendi. Dapat juga merelaksasi otot hingga dapat membantu mengurangi kejang pada otot. Kemudian salah satu cara terbaik untuk memulihkan atau meredakan cedera sendi adalah dengan banyak-banyak istirahat dan tidak sering bergerak ya, atau bisa disebut dengan relaksasi. Itu bisa mampu memulihkan energi juga apa ya, memungkinkan ya tubuh kita tuh untuk memperbaiki masalah itu sendiri, cedera itu ya. Jadi tidak sering
bergerak atau digerakkannya lokasi yang cedera itu. Namun cedera yang menyebabkan kesleo berpotensi untuk menyebabkan berbagai cedera yang lebih parah lagi. Jadi misalnya patah tulang gitu. Jika Anda terjatuh dan mengalami kesleo, segera diatasi dengan pengobatan rumahan atau periksa diri ke dokter sesegera mungkin ya. Jadi biar aman dan nyaman untuk diri kita sendiri. Ya, sekian terima kasih. Itu pembahasan dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.